Hai semua, bertemu lagi di video aku yang ke berapa ya? 14 atau berapa aku lupa. Nah, kira-kira kita bakal ngapain lagi di video kali ini? Dan di depan aku udah ada keyboard. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita bakal menggunakan keyboard. Kira-kira kita bakal ngapain? Yuk saksikan videonya. Oke teman-teman, jadi di video ini aku akan menjelaskan video terakhir yaitu poin terakhir yaitu poin 5 dan poin 6, yaitu di bagian organologi ataupun akustik alat musik tradisional maupun modern, yaitu keyboard. Nah, jadi di poin ke-5 dan ke-6 ini kita akan membahas yang poin 5 itu teknik penyelarasan atau teknik tuning dari keyboardnya. Dan poin yang keenam itu teknik ataupun cara memainkan alat musik seperti meliputi sikap tubuh dan cara bermainnya. Nah, langsung aja kita ke poin yang kelima, teknik bermain ataupun teknik penyelarasan ataupun teknik tuningnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang kelima yaitu teknik pelarasan ataupun teknik tuning. Yang pertama kita bahas adalah kita lihat ada berapa oktav keyboard yang kita biasa pakai itu. Jadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 oktav ya teman-teman. Jadi C1, C2, C3, C4, C5. Nah, seperti itu ya teman-teman. C5, C4, C3, C2, C1. Nah, dari tadi kan kita bahas C1 gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih C1, C2 itu? Gimana sih cara nyarinya? Nah, di dalam keyboard itu kan ada 2 tools ya teman-teman. Ada tools hitam, ada tools putih. Nah, untuk mencari C1, C2 dan seterusnya itu biasanya ada di dekat tools hitam. Nah, ini kita cari yang tools hitam berwarna hitam itu yang 2 tools. Nah, seperti ini ada di sebelah sini. Ini juga, ini juga, ini juga, dan ini juga. Nah, untuk mencari C1-nya itu kita lihat aja di samping tools yang berwarna hitam ini. Nah, ini kan ada 2 ya teman-teman. Berarti C1 itu ada di sini. Nah, ini adalah C1. Lalu ini ada lagi tools hitam 2 di sampingnya. Ini adalah C2. Ini ada lagi C3, C4, C5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di dalam keyboard yang kita pakai ini ada 5 oktav. Nah, biasanya untuk tipe-tipe keyboard tertentu itu ada beberapa oktav lagi. Ada yang 5, ada yang 7 dan ada yang sebagainya. Dan keyboard yang kita pakai ada 5 oktav. Ada C1, C2, C3, C4 dan C5. Oke teman-teman, jadi biasanya C1, C2, C3, C4, C5 itu adalah sama dengan Do. Nah, jadi biasanya kalau biasanya itu kan kita pakai do re mi seperti ini teman-teman. Do re mi fa sol la si do. Nah, seperti kan. Tapi yang harus teman-teman lakukan untuk lebih mahir lagi adalah mengubah do re mi fa sol la si do nya itu menjadi C D E F G A B C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi C itu sama dengan do. Nah, berarti ini ada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. Nah, jadi orang-orang itu jarang mengatakan do. Tapi C1, C2, C3, C4, C5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Jadi untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu kita ganti menjadi C, D, E, F, G,
A, B, C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sama seperti do. Do itu ada di samping tuts yang berwarna hitam. C juga berada di samping tuts berwarna hitam. Jadi ingat ya teman-teman, bukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi C, D, E, F, G, A, B, C. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di dalam keyboard itu kita bisa menggunakan akord itu namanya ya. Nah, misalnya kita membuat di akord C mayor misalnya. Nah, misalnya, oke teman-teman, misalnya kita mau buat akord di C mayor itu seperti ini. Maka bassnya itu adalah C. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sama. Jadi suaranya itu sama. Jadi di bassnya itu ada C. Berarti di akordnya adalah C mayor. Nah, sama ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk di akord C mayor. Lalu kita lanjut ke akord D minor misalnya. Seperti ini. Berarti bassnya itu ada di D. Ada di D teman-teman seperti. Akordnya itu adalah misalnya kita buat akord D mayor, D minor, bassnya ada di D. Nah, sama ya teman-teman. D minor untuk akordnya dan D untuk bassnya. Lalu untuk yang misalnya yang kita buat lagi E minor seperti ini. Nah, berarti bassnya itu ada di E ya teman-teman, ada di E. Nah, sama kan teman-teman? Nah, jadi untuk menentukan bassnya itu kita lihat huruf yang paling depannya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya itu di dalam keyboard itu ada tanda-tandanya. Misalnya seperti tanda mol. Mol itu artinya turun setengah. Demol misalnya. Jadi itu ada di dalam tuts hitam yang berwarna hitam ini misalnya. Misalnya kita buat D, demol. Berarti turun setengah. Jadinya seperti ini. Nah, seperti itu teman. Demol turun setengah. Namanya itu adalah bass. Demol turun setengah namanya bass. Jadi untuk D, misalnya ada demol turun setengah, itu namanya bass. Nah, misalnya E, ini adalah misalnya E-mol turun setengah, namanya itu adalah S. Jadi itu ada demol turun setengah des, E-mol turun setengah S. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, misalnya di G G-mol turun setengah jadi ges. Nah, seperti itu teman-teman. Ada juga A-mol turun setengah jadi as. Nah, untuk B turun setengah bes. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya yang digunakan dalam tangga nada itu adalah di tangga nada F. Biasanya itu digunakan bes ya teman-teman, bes seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan bes dan biasanya juga digunakan S. Ya teman-teman, itu biasanya digunakan di tangga nada F. Nah, itu dipelajari kalau nanti kita sudah belajar tentang tangga nada. Nah, ada juga tanda crash. Itu biasanya seperti tanda pagar. Nah, crash artinya itu adalah naik setengah. Crash artinya naik setengah. Nah, misalnya nih teman-teman ada F crash. Nah, F crash. Jadi naik setengah ada di tuts hitam berarti fish. F crash sama dengan fish namanya ya teman-teman. Nah, kalau G misalnya G crash naik setengah menjadi gis. Nah, kalau untuk D crash
Decrease itu biasanya dis, namanya dis ya teman-teman. Nah lalu untuk C crash atau C pagar itu tandanya C crash naik setengah. Nah itu namanya cis ya teman-teman. Nah itu adalah C crash sama dengan cis, itu adalah namanya ya teman-teman. Nah biasanya yang digunakan di crash, tanda crash itu adalah di tangga nada F itu adalah gis. Nah ini teman-teman, gis. Jadi naik setengah namanya is, pakai akhiran is. Sedangkan kalau turun setengah namanya diganti di akhirannya menjadi sss. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu cara memainkan alat musik kita, yaitu keyboard. Nah di sini aku mau membuat cara kita duduk dalam memainkan keyboardnya. Nah untuk posisi duduknya, nah karena keyboard itu kan punya kaki ya teman-teman, jadi kita duduknya di kursi seperti ini. Nah posisi kita harus tegak ke depan, tegak lurus, dan nggak boleh terlalu bungkuk gini atau terlalu apa, lebih ke relax ya, lebih ke relax. Lalu kaki juga kalau bisa lebih pokoknya semua itu lebih relax ya guys. Nah untuk kaki itu tentunya kita kakinya diturunkan ke depan. Nah kita tidak boleh mengangkat seperti ini untuk memainkannya ataupun menyilang kaki kita seperti ini. Nah itu menurut aku sendiri sih kurang etis ya teman-teman, menurutku kurang baik. Nah jadi posisi kaki kita itu relax, badan kita juga relax seperti ini. Nah untuk posisi kaki kita di bawah, kita boleh menyilangkannya untuk kaki yang di bawah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini posisi kita duduk di saat bermain keyboardnya. Oke guys, jadi posisi aku tuh sekarang udah duduk untuk lebih memudahkan menunjukkan bagaimana cara kita memainkan, terutama di bagian tangan memainkan keyboardnya. Nah pertama itu bagian pergelangan. Jadi tangan kita itu harus lurus. Nah kita tidak boleh terlalu begini, tidak boleh terlalu menaikkan tangan kita yang ini, atau terlalu menurunkannya seperti ini. Karena jika kita terlalu lama bermain keyboardnya, pasti pergelangan tangan kita juga akan pegal dan jari-jari kita juga akan kebal dan kram. Begitu juga di tangan sebelah kanannya. Jangan terlalu diangkat, jangan juga terlalu diturunkan. Nah itu bagian pergelangan. Untuk bagian jari-jari, ada orang yang menggunakan 3 jari ini, 3 jari seperti ini. Misalnya dia memainkan kunci C seperti ini. Nah, jadi menurut itu terlalu susah ya guys, dan terlalu ribet gitu. Jadi teman-teman, biasanya aku itu menggunakan 3 jari ini, jempol, telunjuk, dan jari kelingking. Nah sedangkan untuk jari tengah dan jari manisnya aku naikkan ke atas, jadi seperti ini. Nah saat aku memainkan kuncinya itu biasanya 2 jari ini naik, sedangkan 3 jari ini menekan touchnya. Misalnya kita memainkan kunci C. Nah seperti ini. Ingat ya teman-teman, pergelangan tangan kita tidak boleh terlalu naik, tidak boleh terlalu turun. Jadi harus sejajar supaya tidak terlalu sakit. Nah seperti ini. Begitu juga dengan tangan kanan. Untuk jari-jari aku rasa sudah cukup paham ya teman-teman. Jadi biasanya itu aku menggunakan 3 jari ini. Sebenarnya tergantung kenyamanan teman-teman semua sih, tapi menurut aku supaya lebih gampang dan supaya lebih mudah itu menggunakan 3 jari ini seperti ini. Misalnya kita memainkan kunci C, D minor. Nah jadi kalau kita misalnya kita bermain keyboard dan pindah kunci itu lebih gampang menggunakan jari ini. Jadi kita tinggal angkat dari yang pernah aku diajari oleh kakak aku, karena sebenarnya itu aku belajar keyboard ini hanya sekitar 3 bulan, diajari oleh kakak magang di gereja, dia sekolah teologi. Jadi dia mengajarkan aku tuh kalau misalnya mau pindah ke kunci lain,
Jadi kan tinggal angkat jari itu aja deh katanya. Jadi kita nggak perlu cari-cari touch atau memindahkan jari-jari yang lain gitu guys. Misalnya seperti ini ya, aku kan menggunakan 3 jari nih, kunci C. Nah kunci C itu kan ada di touch do, mi, sama sol. Jadi dia tuh kelang 1 seperti ini ya guys, kelang 1. Nah untuk kunci D minor juga kelang 1. Kita angkat jari kita. Nah kalau C dimulai dari touch yang pertama, D minor dimulai dari touch yang kedua. Nah seperti ini, kelang 1 dari yang sebelumnya. Kita tinggal angkat jari kita aja teman-teman biar lebih gampang. D minor, E minor. Nah jadi jari kita ini nggak perlu untuk kesana kemari gitu teman-teman, cukup diangkat aja. Nah seperti ini, C, kita angkat lagi jarinya, D minor, kita angkat lagi, E minor. Nah seperti itu yang untuk kelang 1. Kita masuk ke kunci F. Nah kalau kunci F itu jari antara kelingking dan telunjuk itu kelang 2 touch, sedangkan telunjuk dan jempol kelang 1 touch. Angkat lagi jarinya, kelang 2, kelang 1. Nah seperti ini, F, G. Nah untuk A minor, nah kelingking dan telunjuk kelang 1, telunjuk dan jempol kelang 2. A minor, B dim. Nah jadi jari-jari kita hanya perlu diangkat dan tidak perlu kesana kemari guys, untuk lebih gampang. Nah seperti itu untuk lebih gampang memainkan kuncinya. Oke kita lanjut, kita langsung aja memainkan satu lagu. Nah jadi di sini tadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kita gunakan voice 081 dan style 086. Kita tekan tombol start dan stopnya. Oke, kita tekan ini akan mulai, kita tekan tombol stop. Jadi itu masih seperti ini sebelum kita menekan tombol startnya. Kita tekan tombol start. Nah seperti itu masuk ketukan. Kita tekan touch yang ini, bagian kunci. Nah seperti itu ya guys. Kita lanjut langsung memainkan lagunya. Nah seperti itu cara pemainnya guys. Jadi kelihatan dong bagaimana posisi tangan aku sebelah kanan dan sebelah kiri tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun. Nah jadi untuk lebih mudah, seperti yang aku bilang tadi, untuk lebih mudah memainkan touch bagian kiri yaitu bagian kunci, jadi gunakan 3 jari ini ya teman-teman. Saran aku sih menggunakan 3 jari ini supaya lebih gampang. Karena kalau kita menggunakan 3 jari misalnya kita coba mainkan, lebih sulit menurut aku sih. Nah kelihatan kan teman-teman, jadi kalau kita menggunakan 3 jari ini atau yang lainnya itu lebih susah gitu. Jadi saran aku
kita lebih baik menggunakan 3 jari ini seperti ini. Tapi sebenarnya sesuai dengan kenyamanan teman-teman aja sih. Kalau dari aku sendiri tuh aku lebih nyaman itu menggunakan 3 jari ini. Oke guys. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu bagian terakhir, yaitu teknik memainkan alat musik. Nah, yang meliputi maaf ya guys, sedikit ada gangguan. Nah, yang meliputi cara memainkan dan sikap tubuh kita. Nah, sikap tubuh kita itu kita duduk seperti ini, relax. Nah, relax. Kaki juga harus relax. Kita juga tidak boleh menaikkan ya kaki kita guys, karena kurang etis dan kurang sopan dan kurang asik gitu dalam memainkan keyboardnya. Nah, tangan kita, tubuh kita semua relax, pandangan kita ke depan dan sikap tubuh kita juga relax. Nah, selanjutnya keyboard kita sudah ada di depan. Lanjut cara memainkannya seperti video minggu lalu. Jadi kita harus menyambungkan kabel ini ke jok sambung, dan ini kita sambungkan ke bagian belakang seperti yang udah aku jelaskan di video minggu lalu ya teman-teman. Jadi kita harus mencolokkan ini, kita colokkan. Nah, setelah kita colokkan, kita tekan tombol on off atau power seperti yang udah aku jelaskan juga di minggu lalu ya teman-teman. Nah, kita putar juga volumenya. Nah, bulatan itu yang di bagian keyboardnya. Lalu kita lanjut ke memilih jenis suara ataupun jenis musik. Nah, biasanya itu jenis suaranya ada di bagian voice. Nah, sedangkan untuk bagian jenis musiknya itu ada di bagian style. Jadi ini tuh aku belum tekan apa-apa. Jadi di voice-nya itu aku belum tekan apa-apa. Jadi suaranya masih normal seperti ini. Nah, seperti itu. Sedangkan di voice-nya itu seperti ini. Lebih sedikit kasar. Nah, selanjutnya aku mau tekan di bagian ACMP on off. Nah, itu biasanya untuk memperhalus suara ini tadi guys. Nah, ini kan sedikit kasar ya, bisa dibilang kasar. Aku tekan tombol ACMP. Nah, jadi dia lebih halus gitu teman-teman. Kita lanjut ke bagian voice. Bagian voice itu untuk menentukan jenis suara. Sebelum aku tekan, suaranya seperti ini. Kita tekan voice, misalnya kita pilih nomor 081. Jadi keterangannya di monitor itu trompet. Jadi suaranya nah seperti itu. Kita tekan lagi, kita turunkan 080. Keterangannya bassen. Nah, jadi berbeda kan teman-teman. Jadi voice itu untuk menentukan suara, terutama di bagian touch yang sebelah kanan ini untuk yang dimainkan oleh tangan kanan. Sedangkan untuk style itu menentukan jenis musik. Nah, di sini tuh jenis musiknya di style itu 001 Brit Rock. Nah, jadi suaranya tuh masih seperti itu. Kita pilih misalnya 026. Keterangannya itu di situ glam piano. Kita tekan seperti itu. Lalu untuk memainkan musiknya kita tekan tombol start atau stop. Nah, seperti itu. Kita tekan touch. Nah, seperti itu dia teman-teman. Nah, itu adalah jenis musik yang di nomor 026. Lalu untuk di bagian kita ganti stylenya di 025. Nah, seperti itu dia jenis musiknya di nomor 025. Kita tekan ke bawah lagi. Berbeda lagi. 022, 021 dan berbeda. Nah, itu dia perbedaan voice dan style ya teman-teman.
Nah, satu tombol yang aku juga tahu yaitu function. Function itu kita tekan tombol function, itu kita pilih transpose ya. Kita pilih transpose. Nah, di transpose itu biasanya gunanya untuk menentukan tinggi rendahnya nada. Jadi kalau misalnya ini kita pilih tadi voice-nya 026 teman-teman, kita pilih style 026 dan voice 081 dan kita pilih transpose-nya 00, lalu satu tombol yaitu tempo untuk menentukan kecepatan nada, kecepatan musik. Ini tuh temponya 69, kita tambah menjadi 80. Nah, jadi kecepatannya tuh berbeda teman-teman. Oke teman-teman, kita coba mainkan. Kita mainkan hanya di bagian ref. Nah, itu untuk bagian transpose-nya 01. Jadi nadanya itu biasa, lalu kita naikkan transpose-nya menjadi 01 misalnya. Nah, jadi itu dia lebih tinggi ya teman-teman. Jadi untuk yang 00 itu tadi biasa. Nah, kita naikkan tadi menjadi 01, kita mainkan jadi lebih tinggi. Nah, kita mainkan ya di bagian ref. Nah, seperti itu dia. Jadi transpose itu untuk menentukan tinggi rendahnya nada. Coba kita transpose-nya itu di 04, teman-teman. Nah, jadi dia lebih tinggi ya teman-teman. Kita coba mainkan. Seperti itu. Itu adalah transpose di bagian 04. Jadi semakin dia naik, jadi nadanya itu semakin tinggi. Kita coba ke 02, minus 02. Transpose minus 02. Kita coba mainkan. Itu adalah 02, sedangkan kita turunkan lagi menjadi 04, minus 04. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi transpose-nya itu kita gunakan untuk menentukan tinggi rendahnya nada dari keyboardnya. Jadi semakin dia naik semakin tinggi, dan semakin dia minus ke bawah jadi dia semakin rendah juga nadanya. Oke guys, itulah yang bisa aku jelaskan tentang poin yang ke-6, yaitu teknik memainkan alat musik yang meliputi sikap tubuh dan cara memainkannya. Jadi kalau kita bermain keyboard itu harus rileks, benar-benar rileks, dan tangan kita juga tidak jangan terlalu naik seperti ini dan jangan terlalu seperti ini, karena pergelangan kita kan sakit gitu. Nah, biasanya aku kalau bermain keyboard itu menggunakan 3 jari ini. Jadi 2 jari ini naik ke atas dan 3 jari ini untuk menekan touch-nya seperti ini. Nah, seperti itu.
biasanya itu aku menggunakan 3 jari ini. Sebenarnya itu sesuai kenyamanan teman-teman ya, tapi dari aku sendiri lebih nyaman menggunakan ini. Nah, jadi kita memainkan itu jangan terlalu turun tangannya seperti ini, jangan seperti ini. Nanti pergelangan kita jadi sakit, atau jangan terlalu naik seperti ini. Nah, itulah sikap tubuh poin ke-6 yang bisa aku jelaskan. Oke guys, jadi ini bulatannya ini udah aku sambung, masukin di bagian belakang. Lalu aku sambungkan ke jok sambung. Nah, jadi di sini kita belum menekan tombol on off atau powernya. Jadi monitor ataupun LCD-nya belum menyala ya guys. Nah, sekarang coba kita tekan. Nah, sekarang LCD ataupun monitornya sudah menyala. Oke, coba kita tekan touch-nya. Nah, ini suaranya kan masih kasar ya guys. Nah, kita tekan tombol yang ini, AB repeat. Biasanya itu untuk menghaluskan suara dari touch-nya. Jadi ini belum ditekan. Nah, suaranya kasar, kita tekan. Nah, dia lebih halus guys. Nah, jadi ini tuh tombol AB repeat itu untuk menghaluskan ataupun lebih memperhalus suara touch-nya. Jadi ini SMP on off. Nah, itu gunanya untuk ini tadi guys. Oke, kita lanjut ke bagian voice ataupun style. Nah, biasanya voice itu digunakan untuk memilih jenis suara. Jenis suara apa yang akan kita pilih untuk memainkan keyboardnya. Oke guys, jadi di sini tuh aku belum tekan apa-apa, belum milih jenis suara ataupun belum milih jenis voice-nya. Jadi suara touch-nya itu seperti ini. Nah, itu aku belum tekan apa-apa tombol dari voice-nya. Nah, untuk style juga aku belum tekan apa-apa. Belum aku tekan apa-apa ya guys. Nah, jadi itu biasanya di style itu untuk memilih jenis musiknya yang kita gunakan untuk dimainkan di bagian kunci ataupun chordnya. Jadi ini kita belum tekan apa-apa. Jadi ini aku belum tekan apa-apa untuk stylenya. Jadi suaranya itu di sini tuh seperti ini. Nah, jadi belum ada musiknya untuk bisa kita mainkan ya guys. Belum aku tekan apa-apa, dan di sini coba kita tekan voice 001 grand piano. Lalu kita tekan style 001 beat rock. Jadi suaranya itu jadi seperti ini. Untuk voice 001 grand piano, maka suara touch dari ini adalah seperti itu, masih seperti suara piano. Nah, untuk voice untuk style 001 beat rock. Jadi suaranya bagian di sini tuh seperti ini. Nah, seperti itu dia guys. Sekarang kita coba mainkan satu lagu rohani Karo, yaitu di dalam kitab Mendenden. Aku lupa nomor berapa, tapi coba kita mainkan. Sekarang kita pilih voice. Nah, di sini voice-nya itu masih 001 ya kan, grand piano. Nah, kita pilih voice-nya itu di nomor 081. Nah, di sini 081 sama dengan trompet. Jadi suara di sini itu udah berubah ya guys. Suara touch bagian di sini udah berubah. Nah, udah menjadi suara trompet. Nah, coba kita kembalikan lagi di voice-nya 001 grand piano. Nah, berubah kan guys? Nah, jadi itulah gunanya dari voice ini. Oke. Untuk style kita coba lagi hidupkan. Kita pilih nomor 026. Nah, kita udah ganti di stylenya 026. Kita coba mainkan di sini. Sama aja karena kita belum memilih voice dan kita belum menekan tombol ini. Nah, setelah kita tekan tombol ini, musik menyala. Kita hentikan lagi. Kita tekan lagi. Musik menyala. Kita tekan bagian sini, bagian kuncinya biasanya. Nah, jenis musiknya langsung menyala guys. Seperti itu dia. Kita stop. Kita ulang lagi, kita kembalikan jenis stylenya ke 001. Nah, hanya gitu dia guys. Nah, kita tekan, jadi cuma segitu. Nah, beda kan? Ini adalah jenis musik Brit rock. Kalau kita pilih 026. Bentar guys, 026. Nah, beda kan? Nah, beda jenis musik. Lalu kita ke bawah lagi. Nah, itu dia guys. Jadi style itu untuk memilih jenis musik itu guys. Kita tekan lagi ke bawah. Nah, jenis musiknya beda lagi, yaitu chord shift 1. Ke bawah lagi. Nah, gitar pop. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi.
itulah guna dari Tongval Style untuk memilih jenis musik. Oke guys, demikianlah video aku yang terakhir. Itu membahas 2 poin terakhir, itu poin 5 dan 6. Nah, semoga aku berharap banget kita semua paham dan lebih mengerti mengenai alat musik keyboard, dan teman-teman di rumah juga bisa belajar dari video aku dan bisa menambah pengalaman dan membuat bakat ataupun talenta yang ada di diri teman-teman semua itu menjadi berkembang. Nah, jika aku ada kesalahan kata, pengucapan kata ataupun dalam penjelasan aku dari video yang pertama sampai yang akhir ini, aku minta maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar. Dan demikianlah video aku. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya yang pasti bakal lebih seru dan lebih menarik. Oke? Shalom semua. Majuah juah man bantakrina. Tuhan si masu-masu.